Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di Andi Ayat Channel Manfaat. Manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang warisan. Warisan ini kenapa kok begitu penting ya, karena banyak orang-orang ini atau manusia ini terjadi pertengkaran, terjadi bahkan permusuhan itu gara-gara warisan. Padahal tadinya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, tapi gara-gara warisan terjadi pertengkaran dan permusuhan. Saya punya tetangga ya, jadi Masya Allah padahal sudah sekitar 10 tahun ya, jadi ada suatu rumah sudah 10 tahun dibangun itu gara-gara kemudian dituntut sama salah satu keluarganya, akhirnya rumahnya itu harus dipotong, dibelah. Jadi ini pentingnya membagi warisan, bahkan sebisa mungkin itu dipercepat agar tidak berlama-lama sehingga menimbulkan kayak gini ya, setelah 10 tahun baru diurus ternyata sampai harus memotong rumahnya padahal sudah jadi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana warisan tersebut dibagi di dalam Islam? Ternyata sudah ada dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai ke 12. Dan nanti kita akan sampaikan dalilnya, kita sampaikan cara menghitungnya, dan kita berikan contohnya biar jelas. Coba kita lihat saja ya videonya, nanti kita langsung balik pakai kertas saja. Check it out. Oke teman-teman, ini ya, ini setelah saya tulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 ini ya. Nanti kita ambil dari sini ayat 11 dan ayat 12-nya ya. Ini saya dapat kayak gini tulisannya ya. Jadi bagian warisan itu nanti yang pertama ini bagian asobah. Asobah itu siapa? Bagian anak-anaknya yang nanti dapatnya itu asobah namanya. Asobah atau nanti sisa ya, gampangannya itu sisa setelah dibagi untuk mahram bapak ibu, kemudian istri, kemudian baru asobah, sisanya nanti anak. Nanti caranya gimana? Nanti yang penting tahu dulu aja. Asobah tulisannya gini ya, A S H O B A H, asobah gitu lah. Kayak gini asobah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ini bagian dari laki-laki itu adalah 2 kali anak perempuan ya. Jadi dalam Islam itu laki-laki ini LK ini laki-laki ya. Itu 2 kalinya nanti dapat dari anak perempuan pembagiannya. Kemudian anak perempuan, kalau misalnya semuanya anak perempuan ya, jadi kita misalnya punya anak kok semuanya perempuan lebih dari 2, berarti 3, 4 dan seterusnya, maka bagian semua anak perempuan itu 2/3 dari harta, lalu dibagi semuanya, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau cuma punya anak perempuan seorang saja, maka bagiannya itu setengah. Nah, ini yang tadi asobah ya, atau nanti dihitung sebagai sisa. Kemudian yang berikutnya yang kemudian dapat warisan itu adalah, jadi intinya yang dapat warisan itu mahramnya ya, atau yang ada hubungan darahnya, gampangannya itu ada hubungan darahnya. Lalu ibu dan bapak itu dapatnya berapa? 1/6 kalau punya 1/6 dari kalau punya anak ya. Jadi anaknya yang meninggal ini, maksudnya itu punya anak yang meninggal. Yang meninggal ini punya anak lah, bahasanya seperti itu. Jadi yang meninggal ini punya anak, maka bapak ibu bapak itu dapat 1/6. 1/6 itu maksudnya masing-masing ya. Jadi masing-masing 1/6. Jadi 1/6 itu masing-masing, ibu 1/6, bapak 1/6. Kemudian ibu bapak itu dapat 1/3 kalau tidak punya anak. Jadi yang meninggal ini tidak punya anak. Jadi tidak punya anak. Yang meninggal tidak punya anak itu dapat 1/3. Kalau yang meninggal ini punya saudara, misalnya punya saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu bapak ini dapatnya 1/6 dengan syarat sudah dipenuhi wasiat dan hutang piutang, itu ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Kalau punya saudara dapatnya tetap sama, dapatnya 1/6.
Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjut yang dapat tadi anak, ibu bapak, suami atau istri. Jadi suami itu berhak mewarisi harta istri, istri berhak mewarisi harta suami. Yang pertama, suami itu dapat setengah dari harta istri kalau tidak punya anak. Jadi perkawinan tidak punya anak, maka ketika istrinya meninggal, suaminya dapat setengah. Maksudnya gitu. Kalau istrinya punya anak, maka suaminya dapat 1/4 dari harta istri. Kemudian kalau yang meninggal suami, kalau suaminya tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4, dan kalau suaminya punya anak, maka istri dapat 1/8. Kemudian yang terakhir, kalau meninggal tidak ada ayah atau orang tua ya, atau tidak ada anak, itu orang tua bapak atau orang tua anak dalam Al-Quran, maka saudara laki-laki, misalnya yang meninggal punya saudara laki-laki atau perempuan, maka yang laki-laki dapat 1/6, yang saudara perempuan itu juga dapat 1/6. Kalau lebih dari seorang, misalnya laki-laki perempuannya ono 4 atau 5, 6, 7, maka semuanya itu dapat 1/3 dari harta, dibagi rata-rata. Intinya kayak gitu ya. Sampai sini sudah paham ya pembagiannya ya. Kemudian cara menghitungnya, sekarang kita masuk ke cara menghitungnya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke penghitungannya ya, cara menghitung. Ini misalnya saja ya. Misalnya saya punya ibu ya. Saya punya ibu. Ibu ini sudah tidak punya bapak, sama ibunya sudah meninggal, jadi sudah almarhum. Ibu ini punya suami, dan punya anak saya laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan 1 ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Misal ibu ini meninggal, misal ya, ibu ini meninggal. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita cek dulu dananya, misalnya 100 juta. Misalnya dananya 100 juta. Ini punya suami, punya anak 1 laki-laki, punya 1 anak perempuan, tidak punya bapak ibu atau orang tuanya, nggak ada. Bagaimana cara baginya? Misalnya punya 100 juta. Cara baginya, pertama ditulis yang dapat dulu siapa. Pertama suami yang dapat, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, maksudnya laki-laki ya ini ya. Nah setelah, kalau bapak ibunya harusnya dapat, tapi karena sudah meninggal almarhum ini ya, maka nggak usah ditulis, nggak dapat. Nah kemudian suami ini ditulis, dicek tadi di mana ya, suami maksudnya di sini kolom suami istri. Suami istri ini punya anak enggak? Ternyata punya anak. Maka maksudnya punya anak itu istri saya punya, ibu saya ini punya anak saya ya. Jadi punya anak hitungannya. Maka dapatnya berapa? 1/4. Maka di sini tulis dulu aja 1/4. Dan ini enggak usah. Ini maksudnya 2 kali lipat, atau dapatnya laki-laki 2 kali lipat perempuan, itu terus saja asobah. Asobah itu gimana maksudnya tadi? Sisa. Di asobah men, jelas tulisannya asobah, sisa. Cara ngitungnya gimana? Cara hitungnya langsung aja 1/4 kali 100 juta sama dengan berapa? 25 juta ya. Jadi 100 juta bagi 4 kan 25 juta. Jadi suami ini dapat berapa? Dapat 25 juta. Kemudian sisa berapa? 100 juta kurangi 25 juta, sisanya 75 juta. Maka sisanya ini yang dapat siapa? Anak laki-laki sama anak perempuan. Laki-laki perempuan. Nah karena laki-laki dapat 2 kali lipatnya perempuan, berarti gampangannya bagi 3 aja. Itu 75 bagi 3, dapatnya kan 25 juta. Maka karena 25 juta ini untuk 1 orang, maksudnya untuk satu ini perempuannya dapat 1 ya. Maka perempuan ini atau saudara perempuan saya dapat 25 juta, sedangkan saya dapat 50 juta.
Itu pembagiannya seperti itu. Jadi misalnya di sini suaminya dapat 25 juta, anak laki-lakinya dapat 50 juta, anak perempuannya dapat 25 juta. Nah, pembagiannya seperti itu simpelnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan DP, nanti kita hitungkan juga insya Allah. Contoh berikutnya, misalnya saya ya, ini saya Andi, punya istri, punya ibu bapak, lalu punya anak satu laki-laki, anak satu perempuan. Jadi satu laki-laki satu perempuan. Misal saya meninggal, meninggalkan harta 100 juta. Misal meninggal 100 juta. Gimana bagi warisnya? Maka tulis dulu aja. Yang dapat pertama siapa? Ibu bapak dulu ya. Tulis saja dulu ibu bapak, tulis saja dari atas saja biar gampang. Tulis istri dulu juga nggak apa-apa, biar gampang dari atas. Ibu bapak, istri, sama anak laki-laki, anak perempuan. Nah, habis tulis pertama biar gampang, anak asobiah, gampang ya, sisa. Berarti yang dapat hitungan siapa? Ibu bapak sama istri. Nah, ini kita sendirikan aja, ibu sendiri, bapak sendiri, karena bagiannya nanti sendiri-sendiri. Nah, kita langsung lihat ibu bapak di tabel ibu bapak ini ya. Ini tabel ibu bapak. Ibu bapak ini karena saya punya anak, enggak dicek dulu. Oh, punya anak. Nah, ibu bapak punya anak yang meninggal. Jadi saya punya anak, maka bagiannya berapa? 1/6. Tulis saja 1/6. Di ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Nah, kemudian istri, masuk ke kolom istri. Istri dapat, punya anak enggak? Jika punya anak dapat 1/8, maka istri tulis dapat 1/8. Nah, lalu nanti setelah dihitung dikalikan 100 juta baru dikasihkan ke sisanya asobiah. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini kalau ada 3 kayak gini, maka ini pakai rumus matematika. Pakai apa? KPK. Nah, KPK bukan pemberantas korupsi ya. Ini KPK-nya persekutuan terkecil. Caranya ngitung gimana? Jadi kalau dulu matematika kan kita gini. Sebenarnya caranya ngitung ini untuk di angka, jatuhnya di angka yang sama. Nanti 6 tambah 6 12. 12 tambah ini juga 12. Bentar. Nih 12 tambah 6. Kalau ini tambah 8 16. Jadi belum bisa. Tambah 6 18 tambah 6 24. Ini tambah 6 18 tambah 6 24. Ini tambah 8 24. Maka yang diambil 24-nya yang sama ini ya. Dari 3 ini yang sama. Kalau dulu pakai KPK ya gini aja. 6 2 3 6 2 3 8 2 4 2 2. Jadi hasilnya ini 2 kali 3, ini 2 kali 3, ini 2 pangkat 3. Kalau dicari KPK-nya jadi gini ya, biasanya 2 kali 3 2 kali 3 2 pangkat 3. Nah, ini dipakai KPK-nya gini, 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 4 kali 2 8 kali 3 24. Nah, ini cari KPK-nya kayak gini. Nah, setelah dapat 24, ini cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya sebelahnya aja ya, kosong. Ini berarti dibuat per 24. Jadi kalau dibuat per 24 jadi hasilnya, bentar ya teman-teman, ini sudah saya buat langsung biar nanti ngitung-hitungnya nggak lama. Jadi singkat cerita ini dibuat ini dulu pertama ya, 24 tulis dulu aja per 24 24 24 gitu ya. Yang saya lakukan nulis ini 24 24 lalu langsung aja 24 bagi 6 berapa? 4. 24 bagi 6 artinya 4, lalu 24 bagi 8 hasilnya 3. Langsung kali 100 juta semuanya. Hasilnya berapa? Ini 100 juta kali 4 bagi 24 artinya 16,7 juta. 16,7 juta ini sama yang ini 3/24 kali 100 juta artinya 12,7
juta. Kemudian dijumlah, ini berarti bapak ini untuk ibu, bapak, istri ya sudah dapat ya. Jadi istri dapat 12,5 juta, bapak dapat 16,7 juta, ibu dapat 16,7 juta. Anak gimana? Nah ini anaknya sisa, namanya asobah. Asobah ini sisanya 29,5 juta. Asobah caranya gimana? 100 juta dikurangi 29,5 juta. Bentar berikutnya aja ya. 100 juta dikurangi 29,5 juta. Hasilnya 71.500.000 misal. Nah, ini untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1. Perempuan gini aja, laki-laki gini. Ini anaknya. Maka caranya gimana? Ini kan ada 3 ya. Kenapa kok ada 3? Ini dibagi 3. Kenapa kok saya memilih untuk dibagi 3? Karena ini untuk nyari per orangnya dapat berapa. Per orangnya dapat berapa. Jadi 71,5 bagi 3. Nih, langsung aja di sini kalkulator. 71,5 bagi 3. Dapatnya ini ya. 23,83. Dapatnya 23,83. 24 ngono wae ya, 24 juta. Ini 24 juta. Nah, 24 juta ini untuk 1 orang, langsung masukkan ke yang perempuan aja. 24 juta. Lalu laki-lakinya dapat berapa? 2 kali lipatnya 24 berapa? 48 juta. Jadi ibu, bapak, istri ya. Ibu berapa tadi? Ibu 16,7 juta. Istri tadi 12 kalau salah ya, 12,5 juta. Ini kalau dijumlah 100 juta. Nah demikian ya, ini ya cara ngitungnya ya. Ini 48, ini sekitar 60, 70 ya, 30, 100 juta lah. Nah itu teman-teman cara menghitung untuk bagi hasil. Dan ingat ya, ini nanti kenapa kok menantu nggak dapat? Nanti ada yang tanya menantu dapat nggak? Kalau menantu nggak dapat, tapi kalau istri dapat. Well, orang tua ini dapatnya dari anaknya. Jadi kalau orang tua dapatnya dari anaknya. Kalau orang tua meninggal, menantu ini nggak dapat, yang dapat anaknya. Menantu ini nggak dapat. Tapi kalau sudah dihibahkan ya, jadi harta suami ya. Ini kalau suaminya meninggal ya ini dapat. Gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.